Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Dwi dalam segmen ini terkait dengan dukungan pemerintah, tapi bukan dari sisi bisnisnya ya Pak ya, terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di industri kelapa sawit ini dari pemerintah tuh bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat sih ya, membaik sih. Oke, gimana Pak membaiknya tuh Pak? Saya katakan membaik ya, walaupun sebenarnya harusnya bisa lebih dari itu. Oke. Gitu ya. Sebagai contoh begini, kalau kita bicara ini sawit ini kan tanaman komoditas utama bagi ya kan. Kompetisinya luar biasa nih. Lawannya rapeseed, canola dari Europe ya. Kemudian bunga matahari. Kemudian soybean. Yang main ini adalah negara-negara besar yang punya power besar termasuk dukungan inovasi gitu, ya. Bayangkan, misalnya di Europe, Mbak, itu ada Horizon Europe. Alokasi dana riset dalam 5 tahun itu 95 billion euro. Saya cek nih, ya, berapa sih yang dialokasikan untuk soybean, kemudian untuk rapeseed, ya, canola. Kemudian untuk bunga matahari, total 2,5 triliun. Wow. Untuk research yang basisnya menjamin competitiveness itu. Sedangkan di kita sudah bagus. Ya, yang tadinya tidak ada PPDB ya. Bagian dari responsibility PPDB adalah mendukung riset. Ya. Ya, tapi kalau kita compare lagi dengan kompetitornya dari sawit, yaitu jauh gitu ya. Jauh. Jadi tapi tidak masalah. Tidak terlalu masalah karena sepanjang industri juga memahami bahwa inovasi ini sebenarnya key gitu. Jadi kita nggak bisa rely on dana pemerintah, ya kan? Betul. Jadi kita mesti kolaborasi di dalam pelaku industri, itu harus berjalan gitu. Sebagai contoh tadi saya sampaikan kita introduksi serangga penyerbu. Itu ada dana backup dari dana PBDP. Terima kasih karena kalau saya tarik balik 5 tahun yang lalu nggak ada gitu, ya kan? Sekarang ada, jadi luar biasa. Tapi juga ada dana pendampingan dari pelaku industri. Jadi kesadaran bahwa doing business tidak serta-merta memanfaatkan yang ada, tapi harus benar-benar memastikan inovasi jalan, ini penting. Gitu. Jadi government membackup, syukur-syukur ditambahi, ya Mbak, untuk risetnya. Nah, saya pikir itu yang jadi concern kita. Oke, Pak Dwi, ini masih terkait dengan riset gitu ya. Bapak kan tadi bilang bahwa memang di dalam asosiasi dari Gapki sendiri ini kan saling bahu-membahu begitu ya dalam masalah penelitian dan juga riset. Nah, kalau dari Gapki sendiri terhadap mungkin researcher atau dari riset-riset dan juga kampus itu apakah juga membina hubungan untuk lebih mengedepankan kelapa sawit begitu Pak? Atau mungkin dengan luar negeri, internasional, bagaimana Pak? Ini tantangan menarik ya, karena setiap lembaga pasti punya paradigma yang belum tentu sama, ya kan ya. Kalau kita lihat peneliti di universitas misalnya, barangkali KPI yang dilihat itu adalah berapa jurnal yang dihasilkan dan itu. Tapi bagi industri sebenarnya yang dibutuhkan adalah demand pull. Jadi harus punya kemampuan untuk melihat sebenarnya yang dibutuhkan industri apa sih gitu, ya kan? Dia industri butuh yang mudah teraplikasi, mudah dinaikkan, di upskill gitu ya. Nah, pada saat yang sama kita sebenarnya berharap nih universitas, lembaga riset, government itu memberikan basis itu. Jadi bukan sekedar doing basic research gitu. Apakah itu berjalan dengan dalam 2-3 tahun ini? Saya sampaikan ya. Karena kalau kita bicara misalnya kita punya konsorsium yang menyangkut pupuk hayati. Kita bekerja sama dengan lembaga di Indonesia, dengan Institut Teknologi Bandung, sekolah ya ITB misalnya begitu ya. Kemudian untuk Ganoderma kita sedang bangun konsorsium. Kita melibatkan Riset Perkebunan Nusantara, melibatkan Institut Pertanian Bogor ya untuk aspek ini. Ya. Kemudian di aspek mekanisasi, digitalisasi, automation, ya, kita juga bekerja sama dengan selain internal pelaku bisnis di Gapki, ya,
juga melibatkan provider yang lain. Internasional, ya. Gapki menganggap bahwa kompetisi, ya. Personally saya, ya. Kompetisi harus. Harus, benar. Ya kan? Indonesia terbesar. Suka tidak suka negara lain akan ngejar. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita tidak ready, ya nggak mungkin. Gitu. Jadi tetap harus ada ruang untuk kerjasama. Ya, sebagai contoh kita menjalin komunikasi baik dengan NPAN dan NIPOR di Nigeria. Ya, kita menjajaki kolaborasi dengan INIA di Peru. Kita menjajaki kolaborasi dengan INIAP dan ANKUMPA di Ekuador. Kita memasukkan serangga penyerbuk ke Indonesia karena kebaikan relasi bagus kita dengan TARI di Tanzania, ya, Tanzania Agriculture Research Institute. September nanti saya akan coba mendiskusikan dengan Seni Palma di Kolombia. Jadi ini hal-hal termasuk kemungkinan dengan beberapa universitas di luar. Ini hal-hal yang harus kita lakukan karena bicara inovasi tidak bisa berada di ruang tersendiri, mesti mau bergabung dengan yang lain.